Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Andi Wahyudi Pababari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik, yang akan memoderatori kegiatan pada siang hari ini. Jadi kegiatan siang hari ini adalah merupakan rangkaian dari PABDI Webinar Series dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah besok kita akan mendapatkan informasi dari pemerintah apakah hari Sabtu kita akan memulai berpuasa atau hari Ahad. Dan tentunya Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam selalu hadir langsung kepada pasien-pasien kami. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih di pasien mengenai, aduh dokter saya punya penyakit jantung nih, apakah saya bisa puasa atau tidak? Saya punya GERD dokter, apakah saya bisa puasa atau tidak? Nah, pada siang hari ini insya Allah sudah hadir bersama kita tiga narasumber yang akan membicarakan hal tersebut. Sebelum kita masuk ke acara inti kegiatan, tentunya kami ingin menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Saya izin menyapa Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler Pinasin. Selamat siang dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Dokter Wahyudi. Ya, sehat dokter ya. Dan untuk agenda pertama kita akan mendengarkan eh, pembukaan, sepatah kata pembukaan dari beliau. Waktu dan tempat kami, waktu dan layar kami persilakan. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Wahyudi. Suara saya bisa terdengar ya dok? Ya, terdengar Oke, jelas. Alhamdulillah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada moderator Dokter Wahyudi, jauh-jauh dari Palu ini Dokter Wahyudi. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Dokter Syifa, ada Dokter Eka, dan Dokter Suzy. Dan juga saya ingin menyapa kepada seluruh peserta webinar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin ada yang sudah ikut sejak kemarin atau ada yang baru bergabung hari ini. Jadi webinar dari kami, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, ini adalah seri webinar dengan temanya sebetulnya bagaimana mempersiapkan diri supaya kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa, khususnya pada orang-orang dengan kondisi tertentu yang kita sebut dengan komorbid. Jadi jangan kecil hati dulu, jangan putus asa dulu Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengalami satu dari beberapa kondisi yang akan disampaikan nanti keilmuannya dari para narasumber. Mungkin bisa nanti menilai apakah saya bisa berpuasa, apakah aman, atau ada persiapan khusus dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, hari ini di seri yang kedua ini ada beberapa penyakit yang akan diangkat oleh para narasumber, yaitu gangguan pencernaan, kemudian nanti gangguan jantung, dan penyakit pasien-pasien dengan autoimun. Kami harapkan dengan pencerahan dari para narasumber nantinya, Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa lebih siap gitu untuk menjalani ibadah, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan mulai kita jalankan. Ini adalah salah satu bentuk dari uh, peran kami dari profesi bagaimana untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat dalam menjalankan beberapa kegiatannya, salah satu kegiatan ibadah yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan dan menjadi narasumber lagi nih, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian tinggal atau di keluarga atau di tempat bekerja ya. Mudah-mudahan yang diberikan dari narasumber PABDI ini insya Allah akan bisa bermanfaat. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk Dr. Wahyudi sebagai moderator dan tentu saja kepada ketiga narasumber yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat puasa untuk semuanya.
Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada Dr. Wahyudi. Silakan Dr. Wahyudi. Terima kasih Dokter Sali, sehat selalu. Ya, baik para peserta webinar, sebelum mungkin kita masuk ke eh, presentasi dari materi kami seperti yang disampaikan oleh Dokter Sali tadi bahwa mungkin yang tidak sempat hadir kemarin. Kami informasikan bahwa kegiatan ini kami bagi menjadi dua seri. Ya, seri pertama telah berlangsung kemarin pada hari Rabu tanggal 26 dan buat teman-teman peserta yang mungkin kemarin tidak sempat hadir dapat mengikuti atau melihat rekaman kegiatan dengan mengunjungi website kami, website dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di www.papdi.or.id. Kemarin kita membicarakan mengenai persiapan puasa bagi pasien-pasien dengan gangguan ginjal, gangguan penyakit diabetes dan apa namanya penyakit dengan penyakit kanker. Baiklah, peserta webinar, kami izin menyapa ketiga narasumber kami. Ada Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Assalamualaikum, dokter. Eh, Waalaikumsalam. dan Dokter Siva Mustika eh, dari Malang. Dari Ya, Malang, ya. Assalamualaikum, dok. Ya, Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih. Dokter Eka, Dokter dan Siti, terima kasih. ya, dan narasumber ketiga kita, Dokter Susi juga akan hadir langsung, tapi beliau nanti insya Allah akan hadir join beberapa saat ke depan. Baik, untuk agenda pertama kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Siva Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan saluran cerna dan hati di Rumah Sakit Dr. Senul Malang. Beliau akan presentasikan atau sharing dengan kita mengenai bagaimana sih persiapan pasien dengan gangguan saluran cerna. Nah, ini nih tadi pagi udah mulai banyak yang bertanya, dok. Aduh, saya dokter Ya, ada baru dirawat nih dengan GERD. Kira-kira boleh ya, nggak saya puasa? Nah, saya langsung menawarkan untuk ikut webinar kita pada siang hari iya, ini. tepat sekali. Baik, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih, Dokter Wahyudi. Wahyu. Ya, izin saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada siang hari ini. Saya senang sekali pada siang hari ini bisa berkesempatan untuk sharing terkait dengan persiapan puasa pada pasien gangguan saluran cerna. Em, nah, ini CV saya. Tadi saya dari Malang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada peserta webinar yang dari Malang. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa deh tipis-tipis berkonsultasi gitu ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan yang paling utama adalah Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi bulan Ramadan itu kita harus bergembira ya. Kita harus bergembira dan kita harus yakin bahwa Ramadan itu hadir untuk memperbaharui spiritual dan juga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Ini sudah ada hadisnya ya dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa berpuasalah supaya kamu tuh sehat. Jadi jangan ada sedikit keraguan bahwa puasa ini akan membawa dampak yang negatif untuk diri kita. Nah, ini beberapa topik yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sekilas tentang puasa Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan ini adalah puasa wajib yang memang sudah di apa namanya ya kita kita jalankan ini wajib untuk umat Islam ya selama ada 29 dan 30 hari dan dilakukan mulai terbit fajar hingga matahari terbenam ya di mana pada fase itu kita tidak boleh makan, minum, merokok dan melakukan hal-hal yang melanggar ya seperti hubungan seksual. Nah, ini berbeda dengan intermittent fasting kan gitu ya. Kadang ada beberapa pasien saya yang oh saya udah biasa dok dengan intermittent fasting gitu ya. Karena puasa ini jadwalnya teratur selama 1 bulan. Ada pola makan yang dibatasi dengan sahur dan buka ya.
Kemudian selama itu tidak ada konsumsi air dan sebetulnya intinya ada komponen spiritualnya ya. Jadi kita harus menguatkan niat dan ternyata itu dampaknya memang berbeda dengan kerja dari sistem hormon tubuh kita dibandingkan dengan intermittent fasting yang memang mungkin tujuannya untuk mengatur berat badan ya. Jadi secara umum manfaat puasa bagi kesehatan kita punya puasa itu memiliki efek metabolik. Jadi mungkin nanti akan banyak dibahas oleh Dr. Eka ya terkait dengan mengatur kadar gula darah ya, BA1C, meningkatkan sensitivitas insulin. Pada inflamasi mungkin nanti Dr. Susi juga akan membahas bahwa puasa itu menurunkan kadar sitokin proinflamasi. Jadi sitokin yang jelek gitu ya, mengurangi stres oksidatif. Pada jantung ya, nanti mungkin akan dibahas bahwa puasa bisa menurunkan kadar LDL, trigliserid, dan pada komposisi tubuh juga puasa akhirnya harapannya bisa mengatur body mass index kita ya, indeks massa tubuh dan mengurangi lemak visceral. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada saat kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian? Jadi, pada periode 1-2 hari pertama itu memang kita akan merasa lemas ya, karena kita akan terkait dengan ada rasa lapar ya, karena kadar gula kita mungkin menurun, tekanan darah dan denyut jantung juga menurun. Jadi tubuh akan mulai menggunakan cadangan gula yang ada di hati ya untuk menghasilkan energi. Nah, mulai hari ketiga sampai ketujuh lemak mulai digunakan ya, lemak mulai digunakan ya, dan akhirnya sistem pencernaan tubuh kita mulai bisa beradaptasi ya, dia masuk dalam resting mode. Nah, mulai 8 sampai 15 hari tubuh itu sudah mulai bisa melakukan detoksifikasi. Jadi dia membuang racun-racun dalam tubuh ya. Kemudian kalau ada sel-sel yang rusak, organ-organ bagian dari sel tubuh yang rusak, dia akan memperbaiki diri ya. Dan tubuh sudah mulai punya cadangan energi sehingga di fase ini biasanya kita sudah tidak terasa lemas lagi ya, sudah merasa lebih energik dan mulai 16 sampai 30 hari kemudian tubuh sudah bisa beradaptasi ya. Biasanya konsentrasi daya ingat akan meningkat, menjadi lebih segar ya, emosi juga bisa lebih terjaga. Sehingga ini merupakan salah satu pertanda bahwa tubuh kita sudah mulai lebih baik setelah kita menjalani proses puasa tersebut. Nah, bagaimana dengan pencernaan? Jadi sudah diteliti bahwa selama Ramadan kuman-kuman baik di dalam tubuh kita itu dia menjadi lebih 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 banyak gitu ya. Jadi dia meningkatkan keragaman, kemudian ada kuman baik yang dihasilkan oleh tubuh itu menjadi lebih meningkat ya, sehingga keseimbangan flora usus itu menjadi lebih membaik. Terkait dengan hormon ya, hormon di saluran cerna ada namanya hormon leptin. Jadi hormon leptin itu hormon untuk mengurangi rasa lapar ya. Jadi dia kadarnya meningkat ya sehingga nafsu makan kita jadi lebih terkontrol ya. Kemudian ada hormon peptida, dia bisa memperlambat kerja usus. Jadi pencernaan kita itu juga diajak beradaptasi selama berpuasa itu. Kemudian sehingga pengaturan nafsu makan jadi lebih baik ya. Nah, ini bermanfaat untuk pasien-pasien dengan obesitas dan diabetes gitu. Jadi dampaknya bisa mengatur berat badan. Nah, terhadap pergerakan usus tadi ada hormon yang diatur juga. Nah, otaknya, pusat pengaturnya juga diatur ya. Ada bagian di dalam otak ya, yang migrating motor kompleks itu diatur ya, sehingga pergerakan pencernaan menjadi lebih terkontrol dan resiko pertumbuhan bakteri berlebih di usus itu, yang bakteri jahat itu dia juga menjadi lebih berkurang gitu ya. Nah, kemudian terjadi autofagi. Autofagi ini sempat trending sampai kemudian diteliti oleh orang Jepang dan bahkan orang Jepangnya itu yang mendapatkan Nobel ya. Jadi merupakan proses yang diteliti selama orang berpuasa itu ternyata ada proses alami dari tubuh untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak dan membersihkan sampah sisa metabolisme menjadi sel-sel yang baru ya. Dan itu terjadi selama puasa dan ternyata berdampak terutama pada kesehatan pencernaan ya. Dan pH lambung, nah ini yang sering dikhawatirkan pada pasien-pasien terutama dengan gangguan pencernaan ya. Bagaimana puasa bisa mempengaruhi asam lambung? Nanti saya kalau puasa asam lambung saya tambah naik, dok. Ternyata tidak. Sebab dengan kita tidak makan, frekuensinya menurun, ternyata produksi asam lambungnya juga menurun.
baru nanti itu bisa menjadi beresiko saat kita bukanya langsung dengan makanan mungkin yang tinggi lemak atau merangsang pencernaan yang nanti akan saya sebutkan di belakang ya. Jadi sebetulnya pasien dengan GERD tidak jarang justru lebih baik dengan berpuasa ya. Namun bagaimana strateginya nanti kita akan bahas di belakang. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa puasa Ramadan itu sudah terbukti ada proses detoksifikasi di dalamnya karena selama puasa terjadi pengistirahatan dari organ-organ pencernaan terutama jadi metabolisme kita beristirahat sama 12 sampai 14 jam ternyata itu sekresi hormon pengeluaran enzim hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan itu dia menjadi lebih baik ya sehingga ada kesempatan dia untuk membuang racun sehingga dapat disimpulkan dampak positif dan negatif selama puasa ini bahwa manfaatnya dia tadi kuman-kuman baik meningkat ya gerak usus juga bisa lebih diatur kemudian sel-sel yang rusak disembuhkan dengan proses autofagi kemudian keradangan juga dikurangi. Namun tetap ada resiko bahwa pada pasien GERD mungkin bisa kambuh kalau kita tidak bisa mengontrol makanan. Pada pasien dengan tukak lambung dan perdarahan saluran cerna ya mungkin akan skip terapi sehingga harus dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian adanya perubahan hormon, kita juga harus tetap memantau faktor-faktor yang mungkin ada pada pasien dengan gangguan metabolik. Nah, jadi pada pasien dengan gangguan saluran cerna dan hati ini bagaimana sih pengaruhnya? Jadi ini saya pecah masing-masing ke penyakit ya. Jadi pada pasien GERD seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Wahyudi itu. Jadi gimana kalau pasien GERD? Nah, GERD itu sendiri kan adalah penyakit yang terjadi kelainan akibat reflux asam lambung ke esofagus sehingga menyebabkan rasa panas di dada dan adanya regurgitasi, rasa asam, pahit, tidak nyaman di mulut. Nah, itu harus dipastikan dulu. Jangan semua orang kelainan lambung bilangnya, dok saya GERD. Belum tentu juga. Nah, pada pasien GERD, sebetulnya puasa bisa memperbaiki karena kita bisa mengurangi kebiasaan buruk yang bisa menjadi pencetus GERD. Misalnya merokok, makan makanan berlemak, bersoda, ya. Itu bisa kita kurangi. Tapi kalau nanti buka puasanya dengan hal yang sama, maka dia bisa memicu kekambuhannya. Sehingga penting bagi kita untuk menghindari makanan-makanan pencetus ya, terutama pada pasien GERD pada saat berbuka. Jadi berbuka nggak langsung makan banyak, tapi sedikit ya, porsi sedikit dan bertahap. Serta harus minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Nah, kalau tukak lambung bagaimana? Peptic ulcer ini penyakit tukak lambung ya. Ini adalah luka ya di sebentar saya pakai pointer dulu. Oke. Jadi adanya luka di bagian dari lambung ya. Nah, luka ini bisa banyak macam penyebabnya, bisa dari penyebab minum obat anti nyeri, bisa infeksi kuman H. pylori. Nah, bisa bermanfaat kalau pasien dengan puasa dia bisa mengontrol pola makannya. Namun bisa terjadi resiko perdarahan kalau karena puasa pasien jadi tidak bisa minum obat. Nah, sehingga kalau pasien dengan ulkus yang aktif, artinya memang perdarahannya baru saja perdarahan ya, memang sebaiknya kita tidak berpuasa ya atau obat terapi rutinnya tetap dikonsumsi. Tapi kalau pasiennya sudah sembuh ulkusnya, maka tetap kita bisa menyarankan untuk puasa dengan obat rutin diminum. Nah, kalau perdarahan gimana? Baiknya pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas ya, Dengar kita kerasnya suaranya. bocor Kok mungkin. tidur? Ya, pasien dengan perdarahan maka sebaiknya dihindari puasa ya. Jadi tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Kalau pasien IBD, jadi ini radang usus ya Bapak Ibu sekalian, apa namanya kolitis, biasanya istilah dokter seperti itu. Ini tergantung dengan derajatnya. Kalau pasiennya stabil diperbolehkan untuk berpuasa, tetapi kalau pasiennya tidak stabil atau pada usia lanjut ya disarankan untuk tidak berpuasa ya. Nah, kalau penyakit hati atau penyakit liver ya bisa mulai hepatitis kronis, perlemakan hati atau penyakit hati lanjut atau sirosis hepatis, maka tergantung dengan kondisi pasiennya ya. Kalau hanya perlemakan hati bisa bermanfaat ya, puasa ini malah bisa mengatur pola makan.
Kalau pasien dengan sirosis hati, kalau ringan bisa berpuasa dengan pemantauan dokter. Tapi kalau berat atau misalnya pada pasien-pasien dengan kanker hati, biasanya saya sarankan untuk tidak berpuasa karena resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya. Ya. Nah, untuk penentuan Eh, ya, baik para peserta webinar pada siang hari ini kami memohon maaf karena sepertinya dok, eh, bergabung, oh ya maaf. udah join kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Mohon maaf, oke. kendala. Ya, saya Ya, lanjutkan ya. baik dokter ya, baik dokter. Silakan, silakan. Baik, nah saya lanjut kembali Bapak Ibu. Jadi untuk resiko akan ditentukan oleh dokter. Kemudian untuk resiko sedang ini dia riwayatnya pernah ada kekambuhan pada saat berpuasa, maka kita harus modifikasi makanan dan obatnya. Kalau tinggi, maka disarankan untuk tidak berpuasa. Kemudian dari sisi pasien kita juga harus tahu apakah penyakitnya stabil atau tidak, ya. Apakah pasien bisa mengikuti anjuran dokter dan bagaimana resiko komplikasinya. Dan pada kondisi khusus, misalnya tadi radang usus atau IBD yang aktif, biasanya kita tidak sarankan untuk berpuasa. GERD yang berat atau pasiennya dengan kecemasan, ya mungkin bisa berpuasa tapi dengan pemantauan obat yang optimal. Kalau sirosis berat, kita sarankan untuk tidak berpuasa. Dan pasien dengan perdarahan saluran cerna 6 bulan terakhir, kita tidak sarankan untuk berpuasa. Ya. Untuk penyesuaian obat bagaimana? Nah ini, jadi kan kita selama berpuasa pasti obat siang hari tidak bisa kita konsumsi, ya. Maka ada strateginya. Kalau pasien dengan GERD, ya, dengan ulkus atau perdarahan, PPI yang dosis 2 kali sehari kita bisa minum pada saat sahur dan buka. Kalau sehari sekali, minumlah pada saat sahur ya. Kalau kita minum obat PICAP sehari sekali, diminum pada saat sahur boleh, buka boleh. Untuk obat dengan radang usus ya, minum sesuai anjuran. Kalau sehari sekali kita bisa minum pada waktu sahur. Kalau obat-obat untuk liver, minum sesuai waktunya atau bisa dikonsumsi pada saat buka atau sahur ya. Nah, ini pola makan ya, Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya makan perlahan, porsinya kecil ya. Kemudian hindari makan yang berlemak, pedas, asam. Ini kan pemicu untuk GERD ya. Perbanyak serat dan cairan. Nah, ini yang disarankan ya Bapak Ibu, kurma masih boleh ya. Kurma, kemudian air putih jangan lupa, sayur, buah dan protein ya. Nah, ini yang tidak dianjurkan ya, soft drink ya, kemudian yang terlalu lemak ya, santan ya, yang terlalu asam kita tidak anjurkan ya. Nah, air putih jangan lupa Bapak Ibu tetap 8 gelas. Apakah bisa, Dok? Bisa. Tinggal kita atur waktu minumnya ya. Satu sebelum tidur, satu sorry ini dulu setelah bangun, waktu bangun pertama kali, kemudian setelah lepas sahur, kemudian saat buka ya, setelah sholat maghrib, setelah makan malam, setelah sholat isya, setelah tarawih dan sebelum tidur. Bisa, jadi 8 gelas itu bisa sekali ya. Nah, tadi rekomendasinya untuk pasien GERD, jadi hindari gorengan, kopi ya, makanan yang tinggi asam, terus jangan langsung tidur setelah makan. Paling sering ini kalau habis makan sahur, kadang kita lupa ya, habis makan sahur udahlah tidur gitu ya, jangan dulu ya. Untuk pasien IBD, hindari makanan-makanan olahan ya, ultra processed food itu dihindari. Kalau memang ada riwayat intoleransi laktosa, jangan ada susu ya. Kemudian untuk ulcus pepticum sama juga, sebaiknya makanannya lunak, tinggi protein, dan jangan skip sahur. Itu yang perlu diingat. Untuk pasien sirosis, kurangi garam ya, modest lah. Jadi tetap ada garam tetapi ringan. Pastikan cukup protein dan kalori ya. Terus kapan kita harus memberhentikan puasa? Hati-hati ya, jangan dipaksakan. Kalau ada keluhan misalnya nyeri ulu hati yang hebat ya, ada muntah darah atau BAB hitam, diare ya, dehidrasi atau kelemahan, stop ya. Berarti mungkin itu sudah ada komplikasi ya. Kapan harus menghubungi dokter kalau ada perburukan dari gejala dan seperti komplikasi tadi yang seperti saya sampaikan ya. Nah, terakhir ini pesan untuk dibawa pulang ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum dan selama Ramadan. Puasa itu menyehatkan, tapi tetap kita harus bijak ya.
sesuai dengan kondisi medis masing-masing kita tentukan apakah kita bisa berpuasa atau tidak. Nah, kesehatan itu lebih utama dan saya yakin kita tidak boleh memaksakan diri. Nah, ini tips sehat ya untuk pencernaan selama Ramadan nomor satu dan ini yang paling penting mantapkan niat ya. Jadi niat kita berpuasa untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian kita tidak melewatkan makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Kemudian kita tidak menunda waktu berbuka puasa. Nah, terus waktu berbuka ya makannya perlahan, jangan terburu-buru. Jadi kunyah, kalau bisa kunyahnya sesuai dengan anjuran 33 kali gitu ya. Karena kalau kita makannya terburu-buru, tidak dikunyah dengan benar, malah memicu peningkatan asam lambung. Makan dengan porsi kecil dan bertahap, hindari makanan-makanan pemicu asam lambung naik ya. Tadi sudah ada gambarnya, soft drink, makanan pedas, berlemak tinggi. Kemudian minum air putih yang cukup saat berbuka dan sahur, tetap minimal 8 sampai 10 gelas setiap hari dan tidak langsung tidur setelah kita makan sahur. Demikian, terima kasih. Saya sedikit promo, saya punya website kesehatan Smart GERD X. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa coba akses dan bisa lihat nanti skor dari GERD-nya. Kalau disarankan untuk aman, kalau aman berarti bisa berpuasa. Kalau mungkin disarankan ada nilainya yang mungkin tengah-tengah, disarankan untuk konsultasi dokter, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani ibadah puasa. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Siva atas presentasinya yang begitu menarik ya. Dan informatif memberi sehat ya, sehat untuk lambung, namun tetap perlu mengingat bahwa ada beberapa kondisi yang tetap harus mendapatkan penilaian dari dokter, dari teman-teman semua, apakah memang memungkinkan untuk dilakukan puasa atau tidak. Terus yang kedua yang penting kita dapatkan tadi informasi mengenai bagaimana obat ya yang sudah rutin dikonsumsi, kemudian bagaimana pilihan makanan-makanan dan yang harus kita lebih prioritaskan untuk kita konsumsi. Terima kasih Dokter Siva atas presentasinya. Kepada ya, kepada para peserta kami mempersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat langsung diketik di kolom chat dan pada akhir dari setelah presentasi dari tiga pemateri maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan untuk yang masih apa yang akan bertanya dapat diketikkan di kolom chat. Baiklah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua. Alhamdulillah telah hadir bersama kita ya, guru saya Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau akan sharing kepada kita semua mengenai bagaimana persiapan puasa pada pasien-pasien yang punya penyakit jantung nih. Apakah boleh puasa atau gimana? Kita akan dengarkan langsung dari beliau. Assalamualaikum, Dokter Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, Ya, kami selamat persilakan, siang Dokter. para hadirin sekalian. Terima kasih Adinda saya, Dokter Andi Wahyudi, ya, sahabat saya dari Palu ini, jauh-jauh ya, menjadi moderator pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita coba untuk berdiskusi tentang bagaimana berpuasa atau menjaga puasa kita ya pada eh, kondisi bulan Ramadan ya. Nah, saya ada sedikit sebentar saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Sudah nampak ya? Oke, Ya, baik. sudah, Dok. Ya.
Baik, jadi pada kesempatan siang hari ini saya diminta oleh PB Pabdi untuk berbicara tentang bagaimana mempersiapkan puasa pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Tapi sedikit saya ubah judulnya dengan bagaimana kita menjaga kesehatan jantung dengan puasa Ramadan. Artinya bagi yang memang mempunyai penyakit jantung, bagaimana dengan puasa Ramadan ini menjadi momentum kita untuk menambah kesehatan kita, gitu ya, memperbaiki kesehatan jantung kita. Jadi bukan berarti orang yang kena penyakit jantung ini tidak bisa berpuasa misalnya, tapi kita mempunyai kemampuan atau punya tips dan triks bagaimana menjaga kesehatan jantung kita menjadi lebih sehat lagi, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kesehatan jantung sebenarnya banyak ya yang kita suka dengar, eh, apa sakit jantung itu ya, orang lebih banyak sering mendengar tentang serangan jantung ya, tentang serangan jantung, bagaimana tiba-tiba meninggal mendadak dan lain sebagainya. Tetapi saya sedikit coba membahas secara eh, memberikan pengertian yang penting dulu ya, pengertian yang bermakna, pengertian yang menjadi eh, bisa jadi perhatian teman-teman sekalian bahwa jantung itu tidak hanya masalah serangan jantung, tetapi jantung itu adalah organ yang memang yang mempunyai fungsi yang sangat vital, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh, di mana dalam memompa darah ke seluruh tubuh itu jantung sangat membutuhkan eh, struktur yang seperti yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini. Ya, jadi ada jantung kanan yang warna biru, di mana dia menerima darah dari seluruh tubuh dan memompa ke paru-paru. Kenapa dipompa ke paru-paru? Untuk bisa menukarkan oksigen dengan CO2. Jadi CO2 dengan oksigen maksudnya. Sehingga darah yang dari paru-paru masuk ke jantung kiri bisa dipompa ke seluruh tubuh ya lewat jalur ini nih yang saya tunjuk. Ini menjadi darah yang bersih sehingga seluruh tubuh bisa menerima oksigen dengan baik sehingga bisa berfungsi dengan baik. Kenapa sih oksigen itu dibutuhkan? Untuk proses pembakaran dalam tubuh, proses pengolahan energi, proses proses yang tadi Dokter Siva sampaikan ya, otopagi dan lain sebagainya adalah proses di mana tubuh itu membutuhkan oksigen. Nah, jadi jantung ini betul-betul mempunyai peran yang sangat penting. Dan dalam memproses pompa tersebut, ya, mengedarkan aliran darah dengan baik tersebut, maka jantung membutuhkan katup-katupnya supaya pompa yang dilakukan di bilik bilik jantung ini ya, bilik kiri, bilik kanan ya, atau serambi kiri, serambi kanan itu menjadi efektif dengan tekanan yang cukup. Nah, kalau dia masalah di katup, maka terjadi masalah di tekanan-tekanan yang ada sehingga tidak efektif dalam memompa. Atau ketika dia memompa, jantung membutuhkan otot-otot jantung. Ya, otot-otot jantung itu memompa dengan kontraksinya otot jantung. Kalau kelemahan otot-otot jantung ini menjadi nyata, maka terjadi gagal jantung. Nah, gagal jantung itu disebabkan apa? Salah satunya adalah disebabkan adanya penyempitan pembuluh darah jantung koroner. Nih, ya. Ada penyempitan jantung koroner di mana aliran darahnya tidak bisa lancar sehingga otot jantungnya tidak bisa memompa dengan baik, maka terjadi gagal jantung. Atau memang ada kelainan otot jantung itu sendiri. Kita sebut dengan kardiomiopati. Lihat otot jantung yang harusnya sebesar ini menjadi tebal yang tidak efektif seperti ini. Atau ada gangguan kelainan listriknya dari jantung atau kita sebut dengan aritmia. Nah, itu disebut dengan penyakit jantung. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa penyakit jantung tersebut eh, adakah dalam diri kita? Kalaupun kita tahu sudah ada, bagaimana tips dan triknya dalam menjaganya, terutama ketika menghadapi bulan Ramadan dan kalau bisa bulan Ramadan ini
memberikan manfaat untuk kesehatan jantung. Ya, ini gambar lebih lengkapnya lagi bagaimana katup jantung itu, dan kalau bermasalah dia menimbulkan gangguan pada tekanan darah, tekanan pada jantung, lalu juga adanya pen- penyempitan pembuluh darah jantung, ya, atau ada pembengkakan atau meletus, melendung, ya, melendung dari pembuluh darah jantung tersebut, atau masalah irama jantung, ya, kelistrikan jantung, tadi kardiomiopati, ya, saya sudah bahas di sebelah sini, atau kantong jantungnya ada masalah seperti ini, atau adalah gagal jantung. Ini sama gambarnya. Ini sebenarnya ini menjelaskan lebih ringkas yang besarnya. Ini ada beberapa tambahan yang lain. Jadi eh, dengan melihat ini Bapak Ibu sekalian paham nih, saya sakit jantung seperti apa, sakit jantung yang mana, dan bagaimana kita menjaga kesehatan jantung kita. Nah, cuman memang terbanyak orang sakit jantung itu adalah dengan yang disebut dengan penyakit jantung koroner, penyakit jantung di mana terjadi penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan pompa jantungnya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan ketika pompa jantung tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan terjadi gagal jantung. Itu rentetan-rentetannya. Nah, sekarang kenapa itu terjadi? Bagaimana? Dan setelah kita paham itu, maka kita jadikan itu bahan atau modal kita untuk menjaga kesehatan jantung. Ini contoh kasus aja. Ada orang kena serangan jantung 8 jam yang lalu masuk rumah sakit, dan kemudian ada kebiasaan-kebiasaan dari pasien, yaitu merokok yang tidak terkontrol, obesitas. Kenapa suka makan makanan nggak tidak terkontrol, makan lemak, makan manis, makan gurih yang tidak terkontrol, ya, dengan tekanan darah sebenarnya masih bagus, ya, heart rate-nya sekian, ya, masuk ke rumah sakit ternyata ada gambaran serangan jantung, khas sekali gambarannya, tapi ternyata sebelumnya pasien merasa ini ini bukan serangan jantung nih, ini masuk angin, akhirnya dikerokin dulu. Nah, ini yang menyebabkan terlambat dan kemudian bisa menimbulkan kematian karena salah tata laksananya, maka itu menjadi bahaya. Dan pasien tersebut kita ke masuk ke rumah sakit, segera kita tata laksana, kita lakukan primary PCI, langsung masuk cath lab, ini pembuluh darah jantungnya, Bapak Ibu sekalian, ya, lihat tersumbat di area sini. Bapak lihat, ya, tersumbat area sini yang tadinya harusnya ada aliran darah, itu tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sehingga kita lakukan penyedotan, kita lakukan balloning, pasang ring, dan segala macam. Ini ada hasil penyedotannya. Darah, ada gumpalan darah yang tersedot, yang ada di sini, ya, di area sini, sehingga ketika disedot, pasang ring, pasang balon, akhirnya keluar pembuluh darahnya. Ternyata area yang tersumbat ini cukup luas. Dengan ketika kita sudah pasang ring di sini, maka alirannya menjadi kembali baik seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, hal ini kenapa bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan kalau kita di bulan Ramadan atau saya sudah mengalami ini, Dok? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan kalau penyakit jantung koroner ini sangat terkait dengan proses yang namanya aterosklerosis. Ya, Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah yang normal, ya, mulus, rapih, ya, ada eh, eh, lubang yang cukup untuk bisa dialiri oleh darah sehingga tidak ada sumbatan, sehingga suplai darah ke otot jantung menjadi lebih baik, tercukupi, terpenuhi. Tetapi karena faktor-faktor resiko yang tidak terjaga, nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan faktor resiko-resiko apa saja, dan yang ternyata faktor-faktor resiko tersebut bisa kita kendalikan, bisa dikontrol dengan berpuasa Ramadan. Atau kalau sudah ada lemak atau kasus ini, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini adalah plak yang terjadi, lubang yang tadinya segini menjadi cuman segini. Bahkan kalau terjadi serangan mendadak bisa tertutup lubangnya. Dan ketika tertutup lubangnya, misalnya sumbatannya di daerah sini, ya, Bapak Ibu lihat, ya, pembuluh darah koronernya ini tersumbat di daerah sini, maka kita lihat aliran darahnya tidak tercapai sampai ke bawah, ya. Dan ini yang menyebabkan pembuluh darah menjadi masalah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui, suatu hal yang penting untuk kita pahami betul-betul bahwa pembuluh darah jantung itu mempunyai fungsi untuk memberikan darah kepada otot jantung. Dan ketika otot jantungnya kurang bisa bergerak ya, karena adanya serangan jantung ini bisa meninggal mendadak, bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya terjadi terkait dengan supply versus demand, ya. Supply pemenuhan dengan kebutuhan yang tinggi. Nah, ini kita masuk kepada materi kita. Ya, jadi demand itu apa sih yang menyebabkan kebutuhan eh, eh, darah itu tinggi di seluruh tubuh? Ya, misalnya peningkatan heart rate, ya, Ah, masalah preload ketika darah yang masuk ke jantung, masalah afterload, pompa darah keluarnya, masalah kontraktilitas. Apa aja yang bisa menyebabkan ini? Misalnya aktivitas fisik ya, contohnya di sini lari, eh, apa olahraga dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, oh kalau saya sudah ada masalah dengan ini, apakah boleh olahraga? Olahraganya kalaupun boleh seperti apa? Atau apakah memang saya harus olahraga dan lain sebagainya. Lalu apa contohnya yang tingkatkan demand? Contohnya adalah ini emosi ya. Ketika emosi mendadak tinggi, maka heart rate-nya duk 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 duk, gitu ya, bertambah dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah tahu jawabannya. Dengan berpuasa kita menjaga emosi, kita menjaga eh, apa meningkatkan kesabaran kita, maka demand ini bisa diturunkan ya sehingga keseimbangan terjadi. Lalu bagaimana dengan supply? Nah, supply tadi terkait dengan aterosklerosis yang terjadi, penumpukan plak yang terjadi. Apa yang menyebabkan plak ini? Lemak. Lemak dari mana? Dari makanan ya, manis-manis yang makanan yang tidak terkontrol, maka kita bisa cegah dengan berpuasa ya. Tadi dokter Siva sudah sampaikan tuh bahwa puasa ada fase 2 hari pertama, 2 hari ketiga, kelima, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa sebenarnya kalau itu menjadi latihan kita menjaga diri kita, menjaga eh, apa faktor-faktor resiko yang ada, maka maaf, itu bisa bermanfaat untuk kesehatan kita dengan baik ya. Atau memang ternyata ada masalah yang lain, misalnya kita pucat ya, ada sakit yang lain, kurang darah, nggak usah izin minum sebentar. Ya, pucat, kurang darah dan sebagainya, maka itu menyebabkan suplai yang ada. Dan dengan puasa, apakah ini bisa menolong? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti tergantung bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita dan bagaimana kita aware terhadap kondisi-kondisi yang ada. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, khusus untuk penyakit jantung koroner, kita coba bahas secara lebih detail, yaitu terkait dengan kardiovaskular kontinum. Bapak Ibu sekalian lihat, semua diawali dengan yang namanya risk factor, faktor resiko. Di mana faktor resiko ini ada dua, ada yang tidak bisa dimodifikasi, ada yang bisa dimodifikasi. Faktor resiko ini kalau tidak dikendalikan, tidak bisa kita kontrol, maka akan menyebabkan yang tadi penumpukan lemak itu ya yang disebut dengan aterosklerosis. Apa yang bisa dikendalikan? Yaitu kalau kita ada diabetes, gulanya harus dikendalikan. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengatur makan. Latihannya di mana? Di puasa ini. Kolesterol. Salah satu dengan apa? Latihan makan. Ya, jaga makanannya. Gimana caranya? Makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang tinggi karbo harus dihindari. Dan diimbangi dengan exercise, olahraga. Ini semua bisa dilatih ketika kita bulan puasa. Kalau kita sudah punya, bagaimana sakit tersebut, bagaimana kita laksanakannya? Kita atur makan supaya tidak hipo misalnya, ya secukupnya dan kita latih menjaga mulut kita dari eh, makanan yang tidak bermanfaat. Lalu obesitas dengan puasa kita bisa melatih tadi menjaga makan, meningkatkan aktivitas dan kemudian kita bisa menjaga dari obesitas atau dengan lifestyle yang tidak baik ya dengan puasa kita bisa menjaga faktor lifestyle kita dengan baik sehingga kita bisa
melakukan exercise misalnya. Kita bisa menjaga makanan kita dan pola tidur kita dengan baik ya. Lalu hipertensi dan lain sebagainya bisa kita kendalikan. Jadi kalau ini tidak terkendali, maka akan timbul aterosklerosis. Aterosklerosis akan ada proses penyakit yang terjadi yang sebenarnya bisa dikontrol. Sehingga kita lihat kalau kita pada fase ini, oke, dengan puasa ini adalah tekad saya untuk bisa mengontrol pola hidup kita, mengontrol faktor resiko yang ada, sehingga saya bisa terkendali dan tidak kena sakit jantung ini ya. Jadi proses ini mulai dari penyakit jantung koronernya, miokardial iskemiknya, dan terjadinya gumpalan darah yang terbentuk. Kenapa? Ketika terjadi gumpalan darah terbentuk, maka akan terjadi serangan jantung. Ini ACS, ini akut coronary syndrome namanya. Itu adalah serangan jantung. Tapi itu kejadiannya kalau di jantung. Tapi kalau kejadiannya di eh, otak, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya stroke ya. Akan terjadi yang namanya stroke. Jadi serangan jantung atau terjadi stroke. Apakah enak dua-duanya? Sama-sama tidak enak. Ya, jadi ini harus betul-betul dijaga karena ketika terjadi serangan jantung bisa terjadi aritmia, gangguan irama jantung atau kehilangan otot jantung. Dua-duanya tidak enak. Ini bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kesakitan yang tinggi, ya, kelemahan jantung dan lain sebagainya. Dan terus prosesnya berlangsung, bisa timbul remodeling, vertical pembengkakan jantung dan kemudian gagal jantung. Dan ini semua ya, kita mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, semua harus bisa menjaga atau dijaga faktor-faktor resiko. Dan faktor-faktor resiko yang dijaga tersebut dilatihlah di bulan Ramadan ini. Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita melakukan latihan tersebut. Bagaimana kita menjaga makan, menahan lapar, bagaimana kita menahan emosi, menahan nafsu kita untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Jadi betul-betul Ramadan ini, bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk melatih menjaga kesehatan jantung kita bagi yang sudah kena sakit jantung yang dinamakan dengan secondary prevention. Bagi yang belum serangan jantung disebut dengan primary prevention. Belum kena tapi kita usahakan. Setelah dengar ceramah ini, bukan ceramah ya, materi kita, acara webinar ini, maka kita lakukan, oke, kita jaga. Jangan sampai kena kolesterol, jangan sampai kena diabetes. Kalau sudah kena, gulanya harus terkontrol. Ya, kemarin materinya sudah. Kalau sudah kena penyakit-penyakit degeneratif tersebut, apa yang kita lakukan? Kita jaga gulanya. Obatnya gimana minumnya? Oh, ada obat satu kali, oke, bisa diminum habis sahur atau habis buka. Ya, kalau minum dua kali pagi sore. Kalau tiga kali gimana? Udah jarang coba tiga kali, tapi bisa dilakukan saat buka, saat sahur, saat buka dan mau tidur. Jadi bisa diatur. Bagaimana dosisnya? Bagaimana kondisinya? Nah, itu diabetes boleh nggak nanti nanti ngedrop gulanya? Kemarin sudah dibahas sama Dokter Wisma. Ya, jadi kalau mau lihat rekamannya belum sempat kemarin, silakan masuk ke website PUBD, bisa dilihat di situ. Ya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, itu namanya primary prevention. Kalau yang sudah ada secondary prevention. Jadi kita jangan sampai berulang atau menjadi berat proses ini menjadi berlangsung lagi. Sehingga apa? Tadi kenali faktor-faktor risiko yang ada dan kendalikan. Caranya seperti yang sudah disampaikan oleh dokter, Bapak Ibu sekalian, dan tentu Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita mencoba menjaga kesehatan tubuh. Kenapa? Karena kalau terkait dengan pembuluh darah, ini adalah penyakit yang sistemik. Lihat, pembuluh darah itu nyambung ya dari jantung ke kepala, ke tangan, sampai ke perut, ke kaki, semuanya bersambung. Jadi ketika kita bisa menjaga tubuh kita, menjaga gaya hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga obat-obatan yang harus kita makan, aktivitas kita, maka insya Allah, insya Allah tubuh kita akan terjaga. Karena pembuluh darah itu terkonek di mana-mana. Nah, ini buktinya Bapak Ibu sekalian. Ini faktor-faktor resiko yang bisa jadi perhatian kita. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya sudahlah. Ya, usia, jenis kelamin, keturunan ini merupakan faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kita nggak pernah bisa memilih kita lahir dari ayah dan ibu kita yang mana. Kita tidak bisa memilih
usia kita tidak bertambah. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dimodifikasi. Tapi kita harus alert. Makin bertambah usia, kita makin sadar. Oh, ternyata kita punya faktor resiko nih. Ya, kita tahu bahwa oh ayah kita ada diabetes nih, ayah kita ada pernah serangan jantung nih. Jangan-jangan kita ada. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian pada bulan puasa ini sama-sama kita jaga, sama-sama kita kendalikan, kita sadari bagaimana posisinya, jangan sampai kita mengalami serangan jantung, mengalami stroke atau mengalami kelainan-kelainan yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memodifikasi kalau kita sudah ada tadi diabetes, cara kontrolnya dan lain sebagainya, dan kita jadikan momen Ramadan ini menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kontrol terhadap diabetesnya. Gimana caranya? Kemarin sudah dibahas, tapi sedikit kuncinya adalah kita usahakan menjaga masukan makanan yang kita ada. Dan yang paling penting adalah kita hindari atau jangan sampai terjadi hipoglikemia. Gimana caranya? Kita atur dosisnya atau konsultasikan secara spesifik ke dokternya. Ya, kolesterol. Nah, pastikan puasa ini dengan baik. Ya, artinya puasa betul, puasa dari maghrib dari subuh sampai maghrib, dari waktunya cukup. Lalu kemudian jangan balas dendam. Makan begitu buka, wah semua dibuka, buka puasa bersama di mana-mana. Lalu kita makan yang berdaging-daging, berlemak-lemak, bersantan-santan, ya, karbo, ya double karbo, ya gula kita makan. Nah ini yang menjadi problem, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaga, ya, makan secukupnya dan tetap melakukan aktivitas fisik. Jangan kebanyakan tidur, tapi jangan juga kurang tidur. Tekanan darah bisa kita kontrol. Tadi juga sama, pola hidupnya kita kontrol. Saat buka, saat eh, sahur kita kontrol. Jangan terlalu tinggi garam, ya. Obat hipertensi bisa kita minum saat buka, saat sahur, ya, atau mau tidur tergantung berapa kali. Tapi rata-rata obat hipertensi sekarang 1 kali, ya. Lalu obesitas ini saatnya kita ngatur untuk kita bisa berdiet, latihan, ya. Kurang gerak, oh, jangan puasa jadi kerjanya tidur. Tidur kan ibadah, ya nggak gitu juga konsepnya gitu loh, ya. Tidur tidur itu ibadah betul di bulan puasa. Apalagi kita melakukan aktivitas beramal soleh, ya. Kerja kerja kita kalau kita niatkan untuk amal soleh akan menjadikan pahala dan itu berlipat ganda. Seperti itu. Merokoknya jangan sampai. Kalau ada yang masih merokok, saatnya bulan puasa bisa kok. Ya dari subuh sampai maghrib itu tidak merokok, berarti selanjutnya bisa gitu ya. Lalu tadi masalah-masalah inflamasi, autoimun dan segala macam nanti mungkin akan dibahas secara detail oleh dokter Susi ya selanjutnya. Penyakit ginjal kronis, kelainan koagulasi darah dan segala macam itu bisa kita pahami ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya kasih gambar Sipo ini ya? Karena profilnya kita lihat ya, gemuk ya, suka males, suka makan gitu ya. Ya jangan seperti itu walaupun kita dia bisa beraktivitas. Jadi teman-teman sekalian, risk factors in harmony ya, jangan sampai faktor-faktor resiko ini menjadi berdansa di dalam tubuh kita. Banyak dan lain sebagainya sehingga kita bisa masuk golongan mana nih? Mau yang high risk atau yang mau yang low risk ya. Apakah high risk resikonya tinggi atau low risk yang resikonya rendah. Nah, sekarang dengan puasa Ramadan ini kita tarik nih kalau kita high risk nih, ya tarik ke low risk. Gimana caranya? Tadi faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi, kita modifikasi ya. Gulanya kontrol, kolesterolnya kontrol ya. Gimana caranya? Momen Ramadan kita niatkan kali ini untuk kita perbaiki. Bagi yang belum sakit, primary prevention. Yuk, sama-sama kita jaga, jangan sampai kita mengalami kesakitan. Contoh ini, Bapak ini, ya, ini high risk apa low risk? High risk, betul, betul sekali itu Bapak, apa Ibu yang menjawab high risk. Kenapa? Kita lihat faktor usia, ya, laki-laki, ya itu faktor risiko. Keturunan kita nggak ada keterangannya, tapi kita lihat gambarnya, oke, mungkin keturunan. Dan dia duduk saja, gemuk, obesitas, ya, di kursi roda nih, tiduran aja, apa duduk aja mungkin kurang exercise.
merokok. Nah, ini semua harus dikendalikan, harus dihentikan, harus dimulai sekarang untuk kita mengendalikannya di bulan Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saat yang tepat sekali lagi bagi yang belum sakit, primary prevention. Bagi yang sudah sakit, yuk, yuk sekali lagi, yuk kita kurangi atau kita kendalikan faktor resiko yang ada. Dan tentu faktor yang tidak bisa dikendalikan pasti tidak bisa kita kendalikan. Umur terus bertambah. Bagaimana dulu kita segini gantengnya gitu ya, segini berototnya, biar bagaimanapun dengan bertambahnya umur pasti akan berkurang juga ya. Dan itu yang harus kita cegah, itu yang harus kita kendalikan, faktor-faktor bisa yang dikendalikan. Untuk umur bertambah itu tidak bisa kita kendalikan. Tetapi faktor-faktor risiko dengan bertambahnya umur ini bisa kita kendalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan eh, perintah puasa ini pada Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disuruhnya kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa orang beriman? Orang yang mempunyai pendirian teguh, orang yang mempunyai keinginan kuat untuk eh, eh, menjalankan keyakinannya tersebut. Itu makanya ya ayyuhalladzina amanu. Memang membutuhkan niat yang kuat, membutuhkan keinginan yang kuat untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena sudah ada dijalankan sebelum-sebelumnya. Ya, eh, karena dikatakan alladzina min qablikum sudah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kamu. Min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa? Untuk bertakwa, ya. Jadi tujuan untuk bertakwa. Tapi jelas di sini ya bahwa selanjutnya di mana puasa itu memang adalah latihan fisik. Kenapa? Maka ya di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka bisa ditinggalkan pada hari-hari tersebut. Artinya apa? Kalau kita nggak mampu, kalau kita punya sakit, kita bisa tinggalkan, tapi bisa digantikan. Tapi kalau kita punya tekad, punya strategi untuk bisa menjaga kesehatan tersebut, maka insya Allah ya itu menjadi jalan untuk kita menjaga kesehatan lebih baik. Ya, yang punya sakit jantung, insya Allah dibersihkan jantung apa jantungnya, sakit jantungnya, gitu ya. Dan faktor-faktor risiko yang tadi saya sudah sampaikan bisa dikendalikan jadi momen untuk jantungnya. Dan tentu di ayat Al-Baqarah ayat 185-nya jelas dikatakan bahwa ini adalah kemudahan bagi kita. Dan dengan kemudahan itu kita bisa menjalankan latihan. Ya, kesukaran yang ada itu kita anggap sebagai kemudahan, tetapi Allah mudahkan kalau ada hal-hal yang menyulitkan. Misalnya, oh saya nggak bisa puasa karena saya GERD-nya berat banget, udah dikasih obat, sudah jalankan apa yang tadi Dokter Siva sampaikan, itu menjadi suatu hal yang harus diikuti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ke apa sebagai pengingat kita, yuk dalam bulan Ramadan ini kita mulai berhenti merokok, ya. Siapa yang masih merokok, berhentilah. Lalu kita sadar kita bisa kontrol tekanan darah. Tidak hanya dengan obat. Kontrol tekanan darah dengan mengontrol faktor-faktor resiko yang ada. Makan yang asin-asinnya dihindari. Ya, makan yang kolesterol tinggi dihindari. Ya, gula-gula yang tidak perlu dihindari. Gitu ya. Boba-boba, teh boba dan segala macam apa kopi saset yang banyak gula segala macam tinggalkan, 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 tinggalkan. Ya, kita bisa dengan puasa kita kali ini. Ya, lalu dengan kita kontrol faktor risiko tersebut, maka insya Allah sakit jantungnya bisa terkendali, ya. Dan tentu aktivitas fisik kita latih, ya justru eh, maksimal kita bisa lakukan aktivitas fisik dengan baik ketika dalam kondisi puasa seperti ini. Haus, dok, kita atur strateginya supaya tidak haus seperti apa, sehingga kita bisa menjaga berat badan, bisa batasi asupan lemak dan garam, kontrol asupan gerak, dan puasa bisa merilekskan kita, mengurangi stres kita, ya. Dan tentu kita cek deh gula kita, cek deh kolesterol kita, cek deh tensi kita, dan tentu kita juga harus pahami gejala yang ada pada diri kita. Sedikit tambahan slide ya, bahwa sekali lagi ya dalam
eh, Bukhari, hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging ya. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu ya, ala wahiyal kolbu. Jadi itu disebut dengan kolbu, hati. Ya, karena kolbu itu hati bukan liver ya, bukan urusannya dokter Seva, tapi kolbu itu lebih kepada jantung yang memompa. Ya, artinya apa? Kalau kita bisa menjaga jantung, ini menjadikan momen Ramadan kita niatkan karena Allah lillahi ta'ala untuk menjaga hati kita, ya, menjaga kolbu kita, menjaga jantung kita, maka insya Allah ini menjadi jalan kebaikan kita. Kenapa? Sekali lagi, jantung adalah sistem sirkulasi yang terkonek ke seluruh tubuh kita. Dari kepala sampai ujung kaki. Ketika kita bisa menjaganya, maka sistem sirkulasi itu menjadi terbaik, bisa baik, dan seluruh tubuh kita juga akan baik. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh hadis Rasul ini bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging ya, cuma sekepal gedenya, tapi itu bisa menentukan segalanya. Dengan apa? Pola hidup sehat. Kita pilih makanan tuh ada di mana-mana gitu ya. Eh, Kalau anak kita sekolah, kalau kita masih anak sekolah ya ada dapat gratisan tuh makan bergizi gratis gitu ya. Tapi kalau enggak ya banyak tuh makanan kita pilih ya, makan makanan yang tinggi protein, tinggi serat. Karbonya gimana? Secukupnya ya, karbo-karbo gula-gula yang eh, langsung jadi, yang manis-manis tinggalkan, lemak-lemak tinggalkan, gitu ya, minyak-minyak yang jenuh tinggalkan, makanan ultra processing ya tinggalkan. Kita jadikan makanan-makanan fresh, tinggi protein, lemak, tinggi lemak, tinggi serat ya, mohon maaf, tinggi lemak tuh jadinya ya, untuk dijadikan momen Ramadan ini. Baik, teman sejawat sekalian, ini adalah slide terakhir saya. Saya ingatkan sekali lagi dalam surat Al-Kahf ayat 16, ya, eh, dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, urat leher itu arteri karotis maksudnya. Artinya apa? Hubungan dari jantung dengan otak ini jalan tol Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa yang terjadi di jantung ya bisa mempengaruhi otak, bisa mempengaruhi emosi kita, bisa mempengaruhi sifat kita dan lain sebagainya. Begitu juga kebalikannya. Dan kejadian tadi jantung stroke, stroke dan serangan jantung itu menjadi suatu kejadian yang sama ya. Demikian dari saya, walau a'lam bishawab, al-haqqu rabbik fala takunanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Adinda Dr. Wahyudi. Iya, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Eka atas presentasinya. Wah, lengkap sekali nih sampai penjelasan mengenai kalbu ya dok. Jadi memang kalau kita lihat bahwa ternyata kalau kita sering mendengar ceramah dari Ustadz bahwa puasa ini melatih kita untuk berbuat kebaikan, tapi ternyata ya kita bisa mendengar pada siang hari bahwa puasa adalah momentum juga untuk kita melatih diri untuk kita melakukan merubah pola hidup yang sehat ya. Untuk terutama bagi kita yang memiliki faktor risiko untuk penyakit jantung. Jadi bukan cuma mentalitas kita yang dilatih, tapi juga fisik kita yang akan mendapatkan manfaat. Baik, terima kasih Dokter Eka atas sharingnya pada siang hari ini, dan kami mengingatkan kepada para peserta yang telah hadir bahwa di akhir presentasi yang ketiga nanti kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, dan mungkin bagi para peserta yang ada yang ingin bertanya secara langsung juga nanti bisa bertanya pada sesi tanya jawab dengan raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Baik, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi ketiga atau sesi terakhir dari di webinar series persiapan menuju bulan Ramadan kali ini. Kita akan mendengarkan sharing atau pemaparan dari Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi.
Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan untuk penyakit alergi dan penyakit gangguan imun di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pada Dokter Susi, kami persilakan. Silakan dokter. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada PB Papdi atas undangannya kepada saya untuk ikut berpartisipasi di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan membawakan topik mengenai persiapan bulan Ramadan atau puasa Ramadan pada pasien yang menderita penyakit autoimun. Ya. Jadi kita sudah sama-sama tahu ya bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi umat Muslim dan tentu semuanya jadi ingin untuk ikut serta atau ikut melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan istimewanya puasa ini dilakukan selama 29 sampai 30 hari. Sehingga tentu untuk durasi yang lama tersebut butuh fisik yang baik gitu ya untuk bisa menyelesaikan ibadah puasanya secara lengkap. Nah, meskipun ada keringanan untuk orang-orang yang sakit, pada umumnya umat Muslim itu tetap ingin berpuasa karena ada banyak alasan. Meskipun dia memiliki penyakit, ya tetap ingin berpuasa. Ada beberapa alasan. Yang pertama, memang puasa Ramadan itu dianggap sebagai suatu ibadah yang tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan ikut berpuasa tentu melatih diri seseorang untuk lebih disiplin secara spiritual dan itu yang dikejar bagi umat Muslim. Dan juga ada perwujudan dari rasa empati untuk orang-orang yang kurang beruntung. Dan dengan berpuasa, jiwa terasa lebih tenang, lebih mampu untuk mengendalikan diri dari hal-hal negatif. Dan juga adanya kebersamaan, terutama misalnya bersama keluarga, kerabat, ketika sahur dan berbuka puasa, dan juga ketika sholat tarawih. Jadi ini yang menjadi penyebab spesialnya bulan Ramadan yang membuat orang-orang yang sakit pun tetap ingin ikut berpuasa. Nah, penyintas autoimun perlu mempersiapkan diri agar puasa Ramadannya nanti berjalan dengan lancar. Ya, sebelumnya kita akan mereview sedikit mengenai penyakit autoimun. Jadi ada konteks yang disebut dengan self dan non-self. Self itu artinya diri. Nah, normalnya sistem imun kita itu tidak akan bereaksi terhadap sel tubuh kita sendiri. Yang disebut dengan istilahnya self-tolerance. Karena komponen dari tubuh kita itu memiliki penanda bahwa dia adalah bagian dari tubuh kita. Sehingga sistem imun tidak akan bereaksi terhadap bagian tubuh sendiri. Sementara benda asing biasanya memiliki penanda antigen yang menunjukkan bahwa dirinya bukan atau antigen tersebut bukan berasal dari tubuh kita sendiri. Dan sifatnya sistem imun akan mengenali antigen yang bukan berasal dari tubuh tadi dan kemudian melawannya. Nah, itulah perannya sistem imun untuk melindungi diri kita dari penyakit. Lalu untuk penyakit-penyakit bisa terjadi kalau ada gangguan di sistem imun ini. Autoimun adalah salah satu, tapi ada penyakit lain juga yang disebabkan oleh gangguan sistem imun. Yang pertama adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu artinya sistem imunnya tadi justru bereaksi berlebihan terhadap zat yang dari luar tubuh tetapi sebenarnya tidak berbahaya. Contohnya penyakit alergi. Nah, kalau penyakit autoimun artinya tadi sistem imun itu gagal untuk mengenali tubuh sebagai self, jadi menyerang sel tubuh atau jaringan tubuh sendiri. Dan penyakit yang ketiga adalah imunodefisiensi, di mana sistem imun yang seharusnya melawan infeksi fungsinya menurun atau bahkan tidak ada sama sekali sehingga orang ini rentan untuk terjadi penyakit infeksi ataupun penyakit kanker. Kalau kita ibaratkan gambarnya seperti ini. Jadi ada penjaga lah, mau anjing penjaga atau misalnya security gitu ya, yang tugasnya adalah melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman. Nah, normalnya sistem imun harus seperti itu. Tapi kalau pada penyakit yang hipersensitivitas, misalnya ada teman kita datang, teman kita yang baik, tidak ada efek untuk membahayakan tubuh kita sebenarnya. Dia datang, tapi sistem imun kita bereaksi berlebihan dan menyerang teman kita tadi. Contohnya penyakit alergi. Alergi terhadap kucing misalnya. Sebenarnya komponen dari bulu kucing tidak berbahaya, tapi sistem imun kita melihat itu sebagai sesuatu yang berbahaya kemudian menyerangnya.
Kemudian kalau kondisinya sistem imun tidak berperan sama sekali, itulah imunodefisiensi. Dan justru sebaliknya ketika sistem imun menyerang tubuh sendiri, nah, maka itulah penyakit autoimun. Nah, yang akan fokus kita bahas kali ini adalah mengenai kondisi autoimun dan berpuasa. Penyakit autoimun sendiri sebenarnya diklasifikasikan secara umum ada dua. Penyakit autoimun yang spesifik terhadap organ tertentu. Jadi memang autoimunnya cuma di satu organ itu aja. Dan sistem imun bereaksi terhadap antigen tubuh yang ada di organ itu saja. Berbeda dengan penyakit autoimun yang tidak spesifik organ atau kita sebut dengan autoimun sistemik. Jadi autoimunitas itu mengenai banyak organ atau banyak jaringan tubuh, banyak jaringan tubuh. Dan sistem imun akan bereaksi terhadap autoantigen yang berada di mana-mana dan berjumlah banyak di setiap sel tubuh. Kita akan bisa mendapatkan penyakit autoimun itu terjadi bersamaan. Misalnya autoimun tiroid bersamaan dengan autoimun kelenjar adrenal atau anak ginjal. Nah, itu kombinasi. Atau autoimun sel darah merah, autoimun hemolitik anemia, bagian dari penyakit autoimun yang bersifat sistemik, bagian dari lupus misalnya. Jadi kita bisa mendapatkan kondisi tersebut bersamaan gitu ya. Nah, sebenarnya saat ini ada lebih dari 130 jenis penyakit autoimun. Dan penyakit ini akan menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan atau organ yang terkena. Nah, kita lihat di sini hampir seluruh sistem di tubuh itu bisa terkena penyakit autoimun. Jadi ada banyak sekali ya jenis penyakit autoimun dan mungkin tidak semuanya bisa kita bahas di sini. Saya akan membahas yang paling umum terkena saja dan bagaimana persiapannya. Jadi, ketika berpuasa Ramadan, memang akan berpengaruh pada penyintas autoimun. Eh, Puasa Ramadan bisa mempengaruhi aktivitas penyakit. Jadi misalnya penyakitnya yang tadi sudah remisi atau tenang, itu bisa aktif lagi. Penyakit dan puasa Ramadan juga bisa mempengaruhi jadwal minum obat kan ya, karena kita hanya memiliki waktu untuk makan dan minum terbatas dari buka puasa sampai sahur. Lalu juga harus diperhatikan kebutuhan nutrisi dan juga gimana mengatur energi supaya kita tidak kehabisan energi nanti ketika berpuasa. Jadi inilah dampaknya berpuasa pada aktivitas penyakit autoimun. Yang pertama, ketika kita berpuasa, gula darah kan akan turun. Nah, kalau terjadi penurunan gula darah mendadak, akan terjadi pelepasan hormon stres, yaitu kortisol, adrenalin, yang efeknya akan menyebabkan inflamasi meningkat. Nah, kita tahu penyakit autoimun itu inflamasinya tinggi kan ya. Kemudian kita kan ada perubahan dari jam tidur dan jam makan. Nah, kita banyak malah makannya di malam sampai subuh. Dan itu mengganggu jam alamiah tubuh yang disebut dengan ritme sirkadian. Dan akibatnya gangguan dari ritme sirkadian ini akan mengganggu respons dan fungsi sistem imun. Lalu kalau kita dehidrasi, kondisi inflamasi akan semakin buruk dan persepsi atau rasa nyeri kita itu akan lebih besar. Dan orang-orang tertentu kalau dia kurang tidur, misalnya karena bangunnya lebih subuh gitu ya, lebih pagi untuk sahur, mempersiapkan sahur, kurang tidur, itu akan menjadi stresor bagi sebagian orang. Dan umumnya orang akan butuh adaptasi 1-2 minggu di masa-masa awal puasa ini. Nah, memang yang saya tampilkan di sini adalah kemungkinan-kemungkinan dampak yang tidak baik jika tidak mempersiapkan berpuasa Ramadan pada aktivitas penyakit autoimun. Tapi tentunya puasa Ramadan sendiri juga memiliki dampak yang sangat baik juga terhadap kondisi penyakit termasuk penyakit autoimun begitu ya. Jadi bukan berarti dari presentasi ini saya menyampaikan puasa Ramadan berbahaya, bukan ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan sebelum masuki bulan Ramadan. Jadi idealnya 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, pasien harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawatnya. Jadi perlu dievaluasi dulu kondisi penyakit, apakah dia layak berpuasa atau tidak. Dan apakah berpuasa itu memang kondisi yang tidak memungkinkan secara medis. Lalu juga harus disesuaikan jadwal untuk minum obat, dan karena tubuh tadi harus berlatih, harus menyesuaikan diri gitu ya, karena perubahan-perubahan mendadak tadi akan mengganggu keseimbangan sistem imun, maka sebaiknya berlatihlah sebelum masuk bulan Ramadan, sebulan sebelumnya berlatihlah dengan puasa sunnah. Dan juga berlatih untuk melakukan latihan kekuatan dan ketahanan fisik.
Yang pertama, membangun stamina. Mulailah latihan berpuasa sunnah sebelum Ramadan dan sesuaikan juga obat-obatannya. Lalu lakukan olahraga ringan 4-6 minggu sebelum Ramadan. Bisa berupa jalan, renang, yoga. Kemudian adaptasi tidur secara bertahap untuk menyesuaikan pola tidur di bulan Ramadan. Karena kan harus bangun subuh ya. Jadi dengan ikut puasa sunnah itu kan kita mulai berlatih tuh untuk menyesuaikan jam tidur. Dan juga sempatkan tidur siang 20-30 menit. Nah, ini adalah penyesuaian jadwal minum obat. Obat-obat yang sering dikonsumsi pada penyakit autoimun itu memang ada yang harus diminum setelah atau bersama makanan. Ada yang harus diminum saat perut kosong. Dan ada yang dipengaruhi makanan tertentu. Misalnya, obat yang harus diminum setelah atau bersama makanan, ini contohnya, methotrexate, mycophenolate mofetil, atau asam mycophenolate, azathioprine, cyclosporin levonomide, sulfasalazin mesalazin, obat anti radang seperti ibuprofen diklofenak, steroid, yang paling sering dikonsumsi ini methylprednisolon, prednisolon, kemudian pengencer darah aspirin, obat untuk miastenia gravis pyridostigmin, dan juga obat pengencer darah rivaroxaban. Tujuannya apa? Dia diminum setelah atau bersama makanan untuk mengurangi efek samping di saluran cerna atau untuk meningkatkan penyerapan. Nah, obat yang diminum saat perut kosong yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan adalah hidroksikloroquin atau levotiroksin agar tidak terganggu penyerapannya. Dan obat yang dipengaruhi makanan tertentu adalah warfarin, harus dihindari makanan yang mengandung vitamin K. Perlu diperhatikan karena jam untuk minum obat itu terbatas dari buka puasa hingga sahur, jadi harus kita atur jadwal minum obatnya di sepanjang waktu tersebut. Nah, ini adalah makanan antiinflamasi yang harus dihindari dan juga yang harus dan juga yang mana yang harus dimakan. Yang harus dihindari adalah makanan yang proinflamasi. Contohnya daging merah atau daging yang diproses, kemudian gula-gula, makanan yang digoreng, berlemak tinggi, produk susu, alkohol, soda, dan lain-lain. Sementara makanan yang antiinflamasi itu adalah buah, sayur, protein yang sehat, dan juga kacang-kacangan. Dan juga minyak-minyakan yang sehat. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi perencanaan nutrisinya untuk waktu sahur. Yang pertama, sahur kan kita ingin mempertahankan kestabilan gula darah ya supaya tidak cepat lapar ketika berpuasa. Jadi kita harus makan karbohidrat yang kompleks. Karena karbohidrat kompleks ini energinya dilepaskan secara lambat. Kemudian protein yang rendah lemak dan kalori. Dia akan menjaga massa otot dan juga mendukung fungsi sistem imun. Kemudian lemak yang sehat akan menjadi sumber energi dan juga akan membantu penyerapan vitamin tertentu. Dan kita harus memperbanyak makanan yang antiinflamasi dan kita harus memperbanyak makanan yang bersifat hidrasi, mengandung banyak air. Dan usahakan waktu makan sahur itu sedekat mungkin dengan imsak. Dan beli waktu 30 menit untuk jarak dengan obat kalau tadi yang harus diberikan jarak minum obat dengan makanannya. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan. Jadi karena karbohidrat kompleks dianjurkan pakai nasi merah, kemudian itu protein rendah lemak dan kalori, ayam, tempe, tahu, dan pastikan tidak digoreng. Kemudian sayur-sayuran, minyaknya pakai yang minyak sehat, misalnya minyak zaitun. Ini adalah bumbu-bumbu di Indonesia yang anti-inflamasi, jahe, kunyit, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian buah-buahan atau buah-buahan yang kayak air ya, timun, tomat, alpukat, dan perbanyak air-air yang banyak elektrolitnya, air kelapa, jus, dan lain-lain. Sementara untuk buka puasa, kita butuh untuk menaikkan gula darah secara cepat. Tetapi menaiknya tidak terlalu tinggi. Nah, buah yang ideal untuk itu adalah buah kurma. Dan batasi konsumsinya 2-3 buah saja. Setelah makan buah kurma tadi, tunggu 10-15 menit sebelum lanjut ke makan besar. Lalu mulai minum obat kalau misalnya ada obat yang harus diminum. Dan lakukan rehidrasi secara bertahap. Nah, perhatikan bahwa di sini kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi tadi seimbangkan konsumsi protein yang tadi protein tanpa lemak, karbohidrat kompleks, dan juga sayuran. Dan perbanyak makanan antiinflamasi menggunakan bumbu-bumbu khas Indonesia. Makan tidak boleh terlalu banyak, jumlah secukupnya saja, dan pisah-pisahkan waktunya. Jadi misalnya ada obat yang harus dimakan 3 kali sehari. Berarti kan buka puasa, kemudian ada snack sebelum tidur, dan saat sahur gitu kan ya. Jadi kita harus spare juga snack untuk
obat tersebut kalau memang harus bersama dengan makanan. Jadi biasanya 1-2 jam setelah makan berat, kita sediakan waktu untuk minum obat dan siapkan cemilannya. Biasanya cemilannya berupa pisang, pepaya, singkong rebus, roti gandum dengan selai kacang, bubur kacang hijau, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan, misalnya nih, menderita autoimun saluran cerna, kita harus memperhatikan porsi makanan. Jadi sebaiknya porsi kecil tapi sering di antara waktu berbuka puasa sampai tidur itu. Makanannya harus yang matang, mudah dicerna, dan hindari makanan-makanan yang bersifat memicu, misalnya pedas, digoreng, atau tinggi serat, karena kalau itu akan semakin merangsang saluran cerna. Kemudian, pasien yang menderita autoimun di sendi dan otot, perbanyaklah makanan yang tinggi omega 3, antiinflamasi, dan juga yang mengandung kolagen tinggi. Lalu kalau obat-obatannya banyak, kita harus mengatur jadwal untuk minum obatnya kapan. Dan diatur juga makanan yang akan mendampingi obat tersebut. Jadi siapkan snack obatnya dan set alarmnya untuk minum obat. Lalu kita juga harus memperhatikan hidrasi. Untuk minum kan tentu tidak boleh minum langsung banyak dalam satu waktu gitu ya. Jadi harus dicicil. Jadi mulai dari sebelum sahur. Jadi sebelum tidur itu sudah mulai mempersiapkan minum air. 1-2 gelas air sebelum tidur. Hindari yang banyak kafein karena akan membuat banyak kencing ketika tidur. Lalu bangunlah 30-45 menit sebelum sahur. Ya, dan minumlah 2-3 gelas secara bertahap di waktu tersebut. Saat sahur, perbanyak makanan yang tinggi air seperti buah, sup, bubur, dan juga minum 2 gelas setidaknya secara bertahap saat sahur ini. Dan hindari garam yang berlebih karena akan meningkatkan rasa haus ketika berpuasa. Lalu nanti setelah buka puasa, minum lagi 1 gelas setiap 30-45 menit dan totalnya 8 gelas. Dan banyak makan makanan yang tinggi air. Nah, perlu perhatian khusus nih untuk pasien yang ada masalah autoimun tertentu. Misalnya yang menderita penyakitnya di ginjal. Harus dikonsultasikan dengan dokter mengenai batasan cairan, karena ada pasien yang memang dibatasi jumlah cairannya. Dan monitorlah berat badan setiap hari, karena kalau naik berat badan itu pertanda bahwa mungkin udah ada penumpukan cairan. Dan harus hitung secara ketat, cairannya masuk berapa, minumnya berapa, kemudian keluarnya kencingnya berapa, begitu ya. Dan pasien yang memiliki penyakit pencernaan lebih baik minum air itu dalam suhu ruangan atau suhunya hangat, hindari yang dingin, dan juga hindari minuman yang berkarbonasi. Nah, ini adalah tanda yang harus diwaspadai. Tanda-tanda kalau inflamasi itu ternyata meningkat selama berpuasa. Biasanya pasien akan lebih mengeluh nyeri sendi, lebih mengeluh kaku, lelah, lemas, atau punya gejala kulit yang memberat, atau yang tadi punya masalah pencernaan, gejala pencernaannya memberat. Dan ini biasanya terjadi di hari-hari awal, 3-5 hari puasa Ramadan. Ini harus dimonitor. Dan kita juga harus mengetahui tanda bahaya, misalnya urinnya jadi gelap, tandanya sudah dehidrasi berat ya. Kemudian ada sakit kepala, pusing, atau tadi rasa lelah dan nyeri sendinya tidak biasa, ini lebih berat dibandingkan yang biasa terjadi, maka segeralah buka puasa kalau gejalanya berat dan kemudian konsultasi ke dokter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa lebih lanjut berdiskusi di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Susi atas presentasinya yang sangat jelas ya mengenai bagaimana persiapan puasa pada pasien-pasien dengan kondisi penyakit autoimun, di mana tentu ini memperhatikan banyak hal ya mengenai nutrisi, eh, cairan, kemudian obat-obatannya yang mungkin juga banyak yang harus dikonsumsi, terus bagaimana mengawasi atau memperhatikan kemungkinan terjadinya relapse, dan tadi ada poin penting bahwa monitoring kemungkinan terjadinya perburukan itu bisa dilakukan di awal ya, awal 1 pekan pertama, 3 hari ketiga dan kelima kita melakukan puasa. Terima kasih dok sudah sharing kepada kita pada siang hari ini. Baiklah para pemateri, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan dokter. Yang pertama buat sepertinya ini buat dokter Eka nih.
Halo Dokter Eka. Ya, eh, ada pertanyaan dok, bagaimana dengan olahraga pada saat bulan puasa nih? Apakah olahraga dan puasa ini supaya kita nggak lemas katanya dok? Gimana kira-kira kiatnya? Kemudian ada yang kedua mengenai obat ini, penggunaan obat yang diuretik sepertinya dok ya, obat yang membuat kencing-kencing tuh gimana dok? Pada saat kita apakah di siang hari tadi kita hampir semua untuk mencegah dehidrasi. Nah, bagaimana pada pas penggunaan obat tersebut? Saya persilakan dokter Eka. Baik, terima kasih Dokter Wahyudi atas apa pertanyaan bukan pertanyaan Dokter Wahyudi ya, pertanyaan ini kesempatannya. Baik, nomor satu olahraga ya. Mengenai olahraga, sekali lagi untuk pasien jantung itu sangat disarankan untuk melakukan aktivitas fisik. Disarankan olahraga 150 menit per minggu ya. Artinya kalau kita bisa olahraga 30 menit setiap minggu itu 5 kali, 5 hari minimal. Kalau kita olahraganya 50 menit berarti 3 kali seminggu seperti itu ya, karena 150 per minggu itu sarannya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita melakukan eh, strategi untuk berolahraga ya. Jadi ada orang yang memang sanggup ya untuk berolahraga karena kalau pagi olahraga itu seger, habis sahur, habis sholat subuh langsung berolahraga. Tapi masalahnya kadang-kadang menjadi haus ya. Tapi kalau olahraganya hanya misalnya berjalan kaki saja sebenarnya tidak bikin haus. Tapi kebanyakan saya sarankan kepada pasien tetaplah berolahraga, aktivitas fisik. Ketika Ramadan adalah pertama tetap melakukan aktivitas fisik, berjalan dan target langkahnya tetap dicapai ya. Yang terbaik adalah bisa mencapai 10.000 langkah dalam waktu 24 jam. Lalu kemudian olahraga yang dilakukan tidak olahraga yang terlalu berat ya, tidak yang high intensity, tetapi adalah olahraga yang santai dan bisa dilakukan pada saat menjelang berbuka ya. Kalau waktunya ada, kadang-kadang kan alasannya wah waktunya nggak ada. Bisa jadi hanya berjalan kaki ketika kita mau ke masjid, kita jalan ketika mau taraweh, terus pulang taraweh kita jalan agak berputar gitu ya. Itu bisa kita lakukan ya. Atau kalau kita punya alat-alat di rumah, itu bisa kita lakukan olahraga sebelum tidur seperti itu, atau setelah taraweh, atau sebelum antara berbuka dengan taraweh ya. Di sela-sela tentu kewajiban kita untuk mengaji ya dan lain dan tadabbur Quran dan sebagainya. Jadi ini pintar-pintar kita mengatur, tapi kita tahu targetnya. Minimal kalau memang kita susah untuk mengatur itu semua ya tadi target jalan kaki aktivitasnya. Yang penting jangan sampai Ramadan itu menjadi eh, apa malah menurunkan aktivitas fisik kita seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat Ramadan ini bukan berarti malah kita lemas, kita males-malesan, tetapi kita kuatkan niat kita untuk kita start berolahraga seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat zaman Rasulullah ya, perang-perang yang terjadi, perang-perang besar itu terjadi di bulan Ramadan gitu loh. Perang itu kan lebih capek daripada olahraga gitu loh. Jadi itu bisa terjadi. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia pun diproklamasikan pada bulan Ramadan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, aktivitas fisik ketika kita cukup sahur dan kemudian cukup berbuka ya dengan kondisi badan yang fit bisa kita lakukan. Tapi kalau ada kesulitan tadi eh, ketidakmampuan maka bisa untuk tidak berpuasa. Itu kali yang lemah ya, yang memang tidak sanggup. Tapi untuk yang sanggup bahkan silahkan berolahraga, tinggal waktunya diatur. Nah sekarang untuk pemberian diuretik. Nah masalah diuretik itu dua. Kalau kita kelebihan kencingnya terlalu banyak, maka kita bisa mengalami dehidrasi. Sebenarnya kalau sudah cukup volume tubuhnya, ya volume cairannya, ya nggak perlu lagi diuretik seperti itu. Tapi kan diuretik kan diberikan supaya kencingnya banyak dan imbang cairan yang masuk dibandingkan keluar itu menjadi suatu perimbangan yang minimal seimbang atau lebih banyak yang keluar. Nah sekarang triknya
berapa kali nih tinggal kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya masih 3 kali minum diuretiknya yang cepat, apa diuretik kuat, artinya memang ya belum disarankan untuk berpuasa. Pasti lagi sesak, lagi apa kalau kita lihat fungsional kelasnya masih fungsional kelas 3, kalau kelas 4 gitu ya, itu nggak usah berpuasa lah gitu ya. Tetapi kalau kondisinya sudah baik, tetap minum diuretik bisa kita adjust menjadi misalnya minumnya pada saat buka gitu ya, sehingga apa tidak khawatir mengalami dehidrasi gitu, dokter Wahyudi. Baik, kasih dok. Jadi masih memungkinkan ya, tentu dengan Ya. pengawasan. Baik, terima kasih Dokter Eka. Selanjutnya pertanyaan ke Dokter Syifa nih, Dokter Syifa. Mohon izin dokter bertanya bagaimana konsep diet pada pasien dispepsia dengan prinsip small portion but frequent, apakah masih relevan uh, prinsip tersebut? Karena apa namanya paradoks dengan kondisi puasa di mana kita harus mengosongkan lambung dalam waktu 14 jam. Terima kasih dokter, mohon sarannya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang menarik juga. Berarti kira-kira kalau berhasil dengan puasa, pasien dispepsia suruh puasa aja terus gitu ya. Mungkin maksudnya gitu ya, Dok ya. Iya, jadi memang untuk pasien biasanya kondisional ya. Jadi masing-masing pasien kita perlu lihat dan justru biasanya kebalikannya pasien itu yang dengan dispepsia dia takut gitu kalau mau puasa itu. Dok, saya nanti kalau nggak makan nanti perut saya itu kosongnya dalam waktu lama tidak terisi nanti perih. Tapi kenyataannya memang pada puasa tadi disampaikan bahwa niat itu mungkin ya tadi kalau dokter Eka bilang ada apa hubungan jantung dengan otak itu jalan tol ada juga gut brain axis juga ya otak sama pencernaan ini juga ternyata berhubungan walaupun mungkin tidak jalan tol mungkin ya pakai ring road gitu ya jalan-jalan alternatif mungkin. Tapi memang kenyataannya barangkali itu sesuatu yang perlu perlu dicoba ya pada pasien-pasien kita. Karena kalau dispepsia kan sebenarnya konsepnya dia memang perlu ada arrangement dari asam lambung ya, sekresi asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Dan mungkin kalau relate dengan gas karena puasa itu memang niatnya mantap. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan secara patofisiologi frekuensi gerak dari motilitas usus menurun, kemudian sekresi enzimnya, sekresi asam lambungnya juga menurun sehingga relatif pencernaan itu menjadi lebih ini ya kayak slow mo gitu ya modelnya. Nah, apakah itu bisa kita terapkan pada pasien kita dengan dispepsia sindrom sehari-hari? Nah, itu mungkin butuh ini ya kasus per kasus misalnya seperti itu. Tapi yang jelas untuk pasien dispepsia kita masih bisa motivasi untuk tetap menjalankan puasa. Mungkin itu barangkali dari saya, Dokter Wahyudi. Ya, terima kasih dok. Jadi tetap masih relevan dok ya. Oke. Eh, baik, mungkin ini ada pertanyaan dok dari apa nih? Ke dokter Susi juga. Bagaimana dengan pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan dok? Nah, apakah puasa perubahan jadwalnya tidak mempengaruhi apa efektivitas obatnya? Mohon petunjuk dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Wahyudi. Ya, pertanyaannya bagus ya dan penting ya. Memang itu hal yang harus diperhatikan. Kebetulan obat-obatan, terutama yang sifatnya imunosupresan untuk mengontrol penyakit autoimun, dia membutuhkan kadar di darah dalam level tertentu secara stabil, begitu untuk kita mendapatkan efeknya yang optimal. Nah, tentunya kalau seandainya berpuasa, kita kan puasa kebetulan kalau di Indonesia tidak dapat 12 jam ya, kita lebih dari itu, 14 jam. Sehingga minum obatnya jadi tidak misalnya yang 2 kali sehari itu akan ada waktu yang lebih lama kan dari sahur ke buka puasanya. Nah, secara teori memang eh, hal itu akan menyebabkan kadar obat di darah menurun dan itu berisiko untuk menyebabkan mungkin bisa terganggu nih efektivitasnya dan berdampak pada penyakitnya yang tadi itu sudah stabil bisa jadi aktif lagi. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk berlatih dulu puasa sebelum masuki puasa Ramadan.
Jadi ketika melakukan latihan puasa, puasa sunnah, itu kan obatnya juga disesuaikan tuh jam minumnya. Nah, nanti di situ kita bisa melihat bagaimana ketika obat-obatan ini waktunya dilonggarkan, tidak strict on time lagi seperti yang di hari-hari tidak berpuasa. Apakah ada dampaknya terhadap penyakit atau tidak? Kalau seandainya ternyata aman ketika puasa sunnahnya latihan, insya Allah aman gitu ketika melakukan puasa Ramadan. Eh, jadi konteksnya begitu. Tentunya ketika seseorang pasien dinilai oleh dokter kondisinya sudah aman nih untuk berpuasa, tentunya itu pasien-pasien autoimun yang memang sudah di fase penyakitnya tidak lagi berat seperti di awal-awal dia terdiagnosis gitu ya, eh, Bapak Ibu. Jadi tentu dokter akan mengizinkan kalau pasiennya memang sudah stabil kondisinya secara klinis, jadi secara gejala itu memang sudah ringan atau minimal gejalanya, dan obat-obatannya sudah tidak lagi di dosis tinggi. Demikian Dokter Wahyudi, terima kasih Dok. Jadi memang perlu latihan dok ya sebelumnya untuk pasien-pasien autoimun 1-2 minggu sebelum puasa wajibnya. Nanti eh, selama periode itu tentu konsultasi dengan dokter ya dok ya mengenai status penyakit autoimunnya apakah terkontrol atau tidak sehingga bisa ditentukan memungkinkan untuk puasa. Baik dok, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dok, titipan ke saya sepertinya dok langsung. Eh, ini kayaknya sepertinya untuk dokter Sipa dan dokter Eka dok. Penyakit apa obat-obat pengencer darah dokter yang eh, hampir semua pasien tahu bahwa obat-obat pengencer darahnya ini membuat efek samping nyeri ulu hati. Nah, gimana nih dok, selama bulan puasa kira-kira pasien jantung yang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, bagaimana kita menyikapinya? Mohon izin dokter Eka mungkin dan dokter Sipa. Silakan dokter. Dokter Eka dulu, Tersipa dulu monggo. aja. Eh, Siapa nih dok? Bersamaan. Bersamaan nggak mungkin ya. Oke, saya dulu deh. Jadi Ya, kalau dok. saya biasanya pasien-pasien itu yang on treatment, jadi misalnya dengan obat-obat pengencer darah ya. Jadi sebetulnya mungkin tetap boleh dikonsumsi kalau memang pasien tersebut sudah ada existing apa namanya keluhan lambung, biasanya kita proteksi dengan obat-obat untuk penekan asam lambung. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi tetap bisa dikonsumsi. Cuman untuk cara minumnya mungkin barangkali kalau bisa sih saya sarankan sesudah buka ya. Artinya tidak pada waktu sahur dan sahurnya kita proteksi dengan PPI. Biasanya sih seperti itu, obat-obat asam lambung yang dikonsumsi, mau golongan H2 blocker atau PPI atau apapun itu, kita prefer disarankan minum pada waktu sahur, karena setelah itu kan nanti akan kosong selama 12 atau 13 jam itu, jadi supaya tidak terlalu apa ya naiklah asam lambungnya seperti itu. Tapi prinsipnya kalau saya tetap bisa dikonsumsi selama pasien tersebut artinya kondisi gangguan lambungnya dia stabil ya, bukan pasien dengan perdarahan atau dengan ulkus atau apa gitu. Itu mungkin dari saya. Silakan Dokter Eka menambahkan. Ya, jadi mungkin nanti dokter Suzy juga harus menambahkan nih, karena banyak obat-obatan autoimun yang juga bikin lambungnya sakit ya, Oh iya. steroid dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya obat-obatan esensial yang harus diminum untuk penyakit-penyakit kronik itu harus diminum ya. Kalau memang tidak bisa kita atur sama sekali, ya tadi balik lagi ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ini tidak memberikan kesukaran gitu loh. Justru ada dipermudah dan bisa diganti. Kalau lagi sakit ya nggak usah puasa. Kalau memang ada obat-obatan yang memang nggak benar-benar nggak bisa diatur ya cara minumnya. Seperti itu. Itu prinsip yang harus dipegang dulu. Nah sekarang obat-obatan yang harus diminum itu apa? Misalnya kalau pada jantung tadi pengencer darah ya. Pengencer darah ada yang paling sering itu adalah jenis aspirin ya. Lalu kemudian jenis yang sifatnya seperti apa clopidogrel dan teman-temannya itu memang bisa mengiritasi lambung. Efek sampingnya mengiritasi lambung. Nah, triknya adalah habis makan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah disertai dengan obat yang menekan asam lambung. Tadi Dokter Siva sudah menyampaikan bahwa diberikan obat PPI ya penahan asam lambung. Yang ketiga
habis makannya kapan nih? Kalau habis makan habis sahur kan habis itu kosong perutnya gitu ya. Ya boleh kalau nggak ada masalah, tapi disarankan ya habis buka. Emang bisa habis buka ya? Toh kan minumnya sehari sekali. Obatnya kan dosisnya sehari sekali. Jadi ya boleh aja gitu dari sisi apa dosisnya. Kalau sehari sekali kan artinya kan kerjanya 24 jam. Jadi nggak masalah. Yang tadinya minum pagi ditarik ke apa buka. Nggak masalah, nanti habis Ramadan balik lagi ke pagi. Nggak masalah, tapi habis makan ya. Kalau kalau belum makan, belum beduk maghrib ya batal puasanya pasti kan. Jadi harus habis makan dulu, makan besar ya, jangan cuma untuk ngebuka aja, makan besar. Habis itu baru dimakan obatnya. Jadi itu bisa bisa ditrikkan seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau seandainya obat-obatan tersebut harus diminum dan itu esensial, konsultasi dokter. Oh, kalau nggak minum nanti kamu akan begini begini begini. Ya nggak usah puasa. Artinya memang kebutuhannya tinggi. Kayak tadi lasik apa bukan lasik apa furosemid ya tadi, diuretik tadi. Siapa gitu? Kalau berarti kebutuhannya masih tinggi, artinya masih sakit. Kalau masih sakit berat ya nggak usah puasa. Gitu aja gitu loh. Nah mungkin dokter Susi nih yang obatnya 4 kali Ya, sehari. Kalau saya sih satu ya. kali gampang ini yang ngaturnya. Ya tapi kalau yang 4 kali sehari, Ya. nah itu Yang agak pakai susah tuh. steroid dok. Mana dokter Susi itu? Susi. Iya, terima kasih Dokter Eka. Eh, pada prinsipnya kalau seandainya dia sekali sehari dan dia bersifat mengiritasi lambung, memang kita anjurkan setelah buka puasa ya di jam-jam makan beratnya. Tapi kalau seandainya memang dosisnya itu harus frequent atau harus sering berkali-kali dalam sehari dan untuk mensimpelkan regimen atau cara pemberian obatnya tidak memungkinkan, berarti pasiennya memang belum dalam kondisi yang layak berpuasa. Gitu ya. Jadi memang ini harus diskusi mendalam antara dokter yang merawat dan pasien yang ingin berpuasa ini. Jadi selain tadi melihat kondisi klinisnya memang sudah layak atau belum, apakah mensimpelkan cara minum obatnya memungkinkan atau tidak, dan yang lebih penting lagi tadi berlatih dulu sebelum masuki bulan puasa Ramadannya, di puasa-puasa sunnah sebelumnya. Makasih Dokter Eka, makasih Dokter Wahyudi. Kasih dok atas jadi memang kalau kondisi masih belum stabil ya tentu kembali ke yang disampaikan Dokter Eka tadi belum wajib untuk puasa, gugur kewajibannya untuk berpuasa. Baik, eh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dok dan kita sudah dibatasi juga oleh waktu. Jadi ada beberapa yang kita bisa dapatkan pada siang hari ini. Yang pertama bahwa puasa ini menyehatkan ya, menyehatkan lambung dan menjadi apa ya latihan bagi kita untuk mengurangi faktor risiko untuk penyakit jantung. Dan untuk penyakit pasien-pasien dengan penyakit autoimun tentu ini yang harus betul-betul memperhatikan apakah kondisinya sudah mencapai kondisi yang remisi atau stabil untuk melakukan puasa dan tentunya diharapkan konsultasi dengan dokter yang merawat ya dokter spesialis penyakit dalam untuk mengenai keputusan baik beri pertimbangan kondisi medisnya maupun pertimbangan kondisi keyakinan pasien untuk menentukan apakah berpuasa ini menjadi bisa dilakukan bagi pasien tersebut karena bagaimanapun bahwa prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan pasiennya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Syifa, Dokter Eka, dan Dokter Susi yang jauh-jauh ini masih menyempatkan waktu untuk sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan pada hari ini bernilai ibadah untuk kita dan eh, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Demikian webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada pengurus besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan webinar awam selanjutnya.
Kami tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. Makasih, kasih dokter. Bu Susi, Terima Dokter kasih Wahyu, Sehat-sehat selalu Dokter semuanya. Rana.